بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأرى كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, untuk melakukan satu ibadah wajib, salat maghrib berjamaah, kemudian juga kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur juga kepada dan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kita sehingga kita dibenarkan menunaikan ibadah secara terang-terangan tanpa ada halangan. Kita bisa menunaikan ibadah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka itu sebuah perjuangan yang besar, minad dulumati ilan nur. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya pribadi, marilah kita selalu meluruskan niat. Karena innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Pada kesempatan ini kita berada di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Maka kita luruskan niat kita untuk betul-betul thalabul ilmi. Kita bagian daripada orang-orang yang punya kesempatan baik. Meskipun teknologi hari ini canggih sekali. Ya. Di jauh sana, di Amerika atau di mana, atau di Afrika sekalipun, di ujung dunia, maka kita bisa telekonferensi, pengajian pakai online atau pakai YouTube dan sebagainya. Namun kita datang kemari dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjumpaan kita sesama muslim adalah mempererat hubungan kita dengan orang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kita wa'tasib, kita selalu beriktisam. Jadi selalu mengkaitkan diri kita dengan sesama muslim. Itu karena ada keberkahan tersendiri. Kita bisa bertemu, bersilaturahim, bersalaman dan lain sebagainya. Sehingga bisa menanyakan kabar satu sama lain. Itu sebuah keberkahan. Meskipun kita bisa lakukan mendengarkan pengajian di atas tempat tidur dengan melihat iPod, handphone, ya, atau YouTube atau laptop dan lain sebagainya. Namun ini keberkahan yang luar biasa. Maka marilah kita pertahankan bahwa ada keberkahan tersendiri. Lain persoalan kalau kita untuk menambah ilmu di lain jam ta'lim misalnya, untuk mendapatkan yang lebih banyak maklumat, pengetahuan tentang itu, maka kita bisa lakukan itu. Namun kita dapatkan keberkahan tersendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang bunyinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini pernah juga saya sampaikan bahwa man salaka tariqan, barang siapa yang dia menapaki jalan, man salaka tariqan, satu jalan,
yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ke surga. Maka kita dalam talabul ilmi ini pulang mati insyaallah syahid. Atau kita dalam perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, kemudian kita mati insyaallah dalam keadaan baik, husnul khatimah insyaallah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, nggak tahu saya ini akan ada kelanjutannya dari pengajiannya Pak Isyam atau tidak, tapi saya akan mencoba untuk membawakan satu judul Tazkiyatun Nafas, yaitu babu majaa anil kubur awalu manazilil akhirah wa fil buka indahu wa fi hukmihi wa istidadi lahu, yaitu judulnya tentang awalu manazilil akhirah, manazilul akhirah wal buka. Manazilul akhirah itu adalah pintu gerbang, kubur adalah pintu gerbang akhirat, pintu gerbang akhirat. Wal buka indahu, dan meratapi, menangis di dalamnya, di atas kubur itu. Dan hukumnya wa istidad lahu, dan persiapan untuk sampai kepada manazilul akhirah, pintu akhirat. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis dari Ibnu Majah, Anhani al-Maula Utsman bin Affan qala kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabri baka. Satu ketika Utsman bin Affan berada di atas kubur, berdiri di atas kubur, kemudian dia menangis. Hatta yubla lihyatuh, sampai membasahi jenggotnya. Kayaknya nangisnya luar biasa ini, sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Kira-kira kita kalau nangis belum tentu sampai membasahi jenggot kita. Atau yang nggak punya jenggot malah nggak basah, nggak kelihatan basah. Kemudian waqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, tadkurul jannah wan nar la tabqi, kamu diingatkan surga dan neraka, tapi kamu tidak menangis, kata sahabat yang lain. Kemudian wa tabqi min hadza, tapi kamu nangis untuk ini. Qala, kemudian berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innal kubra awalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur ini awal pintu gerbang akhirat. Fa inna naja, apabila kamu sukses minhu, daripadanya, fama ba'dahu ayusirru minhu, kalau kamu sukses, berhasil melaluinya, kamu akan dimudahkan darinya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, namun kalau kamu tidak sukses daripadanya, fama ba'dahu, dan setelahnya, kamu akan lebih sulit untuk menghadapinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuburan ini pintu kita keluar, seperti kita keluar dari rumah kita, pintu gerbang menuju akhirat. Kalau kita berhasil keluar, maka kita berhasil, selanjutnya kita tidak punya masalah. Tetapi kalau kita sudah terhambat, maka kita akan punya masalah. Pertanyaan kubur sederhana. Ada nggak di sini yang tahu pertanyaan kubur? Halo? Tahu nggak pertanyaan kubur, Pak? Apa pertanyaan kubur? Semuanya hafal. Apa? Man rabbuka. Yang nggak bisa bahasa Arab mungkin nggak bisa ini. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka.
Madinuka ma nabiyuka. Pertanyaannya 3. Pasti kita bisa jawab. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama agamamu? Islam. Tapi itu tidak spontanitas kita hafalkan sekarang, kita tulis di papan bor, atau setiap hari kita tulis secari kertas kita bawa kemana-mana supaya kita hafal nanti mudah di kuburan. Bukan itu. Tapi persoalannya adalah terkait dengan amal kita. Kalau ini sukses, kalau ini kita berhasil keluar dari urusan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Namun kalau tidak berhasil, asyaddu minhu, maka kita akan lebih susah lagi. Inilah gerbang kuburan, ini adalah gerbang akhirat. Saya lanjutkan Bapak-bapak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manadiran faqat illa wa qabru afdahu minhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak melihat pemandangan kecuali dalam kubur itu lebih mengerikan. Kemudian hadis ini akhrajahu Tirmidzi wa zada Razin qala sami'tu Utsman yusnadu ala qabri. Jadi tidak kita lihat, Rasulullah mengatakan bahwa kita tidak peleng arani. Jadi tidak ada yang kayaknya ini sudah paling mengerikan sudah. Kuburan ini paling mengerikan. Nampaknya ini membawa di perasaannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehingga mengeluarkan syair-syair Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, fa in tanju minha tanju min dil azim. Sesungguhnya apabila kamu selamat daripadanya, kamu akan selamat dari bahaya yang sangat besar. Wa illa fa inna la akholaka najian. Dan apabila tidak, maka sesungguhnya aku yakin kamu pasti sengsara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuburan tempat kita berakhir. Yani kita membawa babak baru. Setelah itu kita mati, kita berada di babak yang baru. Kalau kita sukses melewatinya, maka kita akan sukses. Kemudian Ibnu Majah radhiyallahu an Bara qala, kemudian hadis dari Bara yang diriwayatkan oleh Bara, qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janazah. Ketika itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama jenazah. Fajalasa ala syafiril qubur fabaka. Kemudian Rasulullah SAW duduk di tepi kuburan dan menangis. Fa'abka min haulihi hatta bala syarri summa qal. Kemudian kami pun menangis. Orang yang ada di sekitarnya melihat Rasulullah SAW menangis, mereka di sekitarnya pun menangis, meneteskan air mata sampai jatuh ke tanah. Summa qala, kemudian berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'aidu. Limithli hadza fa'aidu. Ya saudara-saudaraku, seperti ini kita dikembalikan. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah terkait dengan masalah ini
masalah kubur mengkuburkan. Ikhtilafu para ulama min awali min man sanna qabri faqila al-ghurab. Ada satu pendapat bahwa pertama kali yang mensyariatkan, yang mengajarkan menggali kubur siapa? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan ghurab lamma qatala Qabil wa Habil. Ketika burung gagak namanya ghurab itu memberi contoh kepada Qabil ketika menguburkan jenazah saudaranya. Wakilah, dan ada perkataan yang lain mengatakan bahwa pendapat ini, masalah mengkuburkan ini dari Bani Israel. Namun tidak ada juntrutnya. Wakilah kana Qabil ya'lamu dafn. Waktu itu sebetulnya Qabil dia mengerti cara menguburkan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan cerita Qabil bagaimana membunuh dan sebagainya, saya akan cerita dulu bahwa Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa, beliau punya anak 40. 20 kali melahirkan. Laki perempuan, 10 perempuan, 20 perempuan, 20 laki-laki. Dan selalu kembar. Kembarannya laki sama perempuan, laki sama perempuan. Kemudian Qabil bersama Iklimah. Kembar keluar Qabil sama Iklimah. Habil sama Lazuda. Kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia harus dinikahkan. Menikahkannya disilang. Qabil dapat Lazuda, kemudian Habil dapat Iklimah. Iklimah ini cantik luar biasa. Ini awal persoalan nih Pak, yang sampai hari ini. Awal persoalannya dari situ sampai hari ini, dan mungkin sampai hari kiamat nanti persoalan ini. Kemudian menikahlah. Namun Qabil tidak senang. Dia hasad, dia iri. Dia dengki sekali dengan Habil. Maka turunlah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Kebetulan Habil ini profesinya pengembala kambing. Dan Qabil profesinya petani. Habil mengkorbankan kambing yang gemuk, seger, sehat. Namun Qabil mengorbankan hasil panennya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus api putih dan mengambil korban Habil. Maka diterimalah korbannya Habil. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena diterimanya itu maka berhaklah atas Habil kepada Iklimah. Dan Qabil bersama Lazuda. Lalu jamaah rahmatullah SWT, nampaknya ini tidak memuaskan bagi Qabil. Akhirnya Qabil merasa dia mestinya punya hak, karena itu kembaran saya lebih punya hak untuk mendapatkannya, tapi justru dikasihkan sama Habil. Kemudian dibunuhlah Habil. Kronologinya begini Pak, hasil investigasi. Mungkin kalau sekarang masih ada, nggak tahu. Mungkin itu nirunya sama Qabil. Qabil itu sedang berternak di ladang bersama peternakannya, tertidur lelap. Ya.
Kalau di WhatsApp mungkin ada jamnya, jam sekian gitu. Ya. Kemudian sama Qabil diambilkan batu, Pak. Batunya dikepruk ke sirai, Pak. Celak. Batu kalau kecil gitu nggak apa-apa, Pak, kena tes. Tapi kalau kecil lincip ya masuk ya, Pak. Tapi ini besar kayaknya. Sampai pecah kepalanya. Qabil kebingungan. Bahkan duduk di atas kepalanya, lenger-lenger. Tapi dia tidak merasa berdosa, nggak menyesal. Penyesalannya dia itu, saya kehilangan saudara saya. Penyesalannya itu bukan karena dia bunuh, kemudian dia bertobat, bukan. Tapi penyesalannya karena berasa kehilangan saudaranya. Lenger-lenger itu, Pak. Menurut riwayat, Habil ini dipanggul sama dia tidak 1-2 hari, 100 tahun dipanggul. Dari riwayat yang saya baca, 100 tahun dipanggul, dibawa ke sana kemari, bingung. Kalau zaman sekarang dilebok ke di semen, Pak. Itu supaya nggak ketahuan. Nggak niru Qabil berarti itu. Bingung. Dibawa ke sana kemari 100 tahun. Sampailah Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak, ghurab namanya. Ghurab ini qatatala. Yani mereka ya padu lah sama kawannya, satunya mati, kemudian yang satunya ceker-ceker. Itu dia perhatikan betul. Pakai parungnya itu, pakai kakinya dia. Dari situ dia dapatkan ilmu. Namun lagi-lagi bahwa Qabil sesungguhnya tidak menyesal dan tidak bertobat. Penyesalannya karena dia merasa kehilangan. Nah, kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini diabadikan dalam surat Al-Maidah ketika Qabil membunuh Habil. Nanti dibuka surat ayat yang ke-28 sampai 29. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu, ini Qabil sedang menggerakkan tangannya untuk membunuhku, untuk membunuhnya, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi posisinya Habil pasrah, ya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb sekalian alam, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Habil tidak melakukan itu? Kenapa Habil tidak melakukan? Yani kalau diserang kemudian dia ikut menyerang. Kenapa tidak dilakukan? Karena Qabil bukan orang kafir. Kalau bertemu dengan orang kafir, perang antara muslim dan kafir. Tapi ini kan muslim sama muslim. Melainkan dia pelaku maksiat. Dia bukan kafir, Qabil, tapi dia pelaku maksiat. Dia mengkhawatirkan jika melawan akan punya keinginan yang sama, ya, punya keinginan seperti Qabil, yakni membunuh lawannya, saling paten-patenan maksudnya, ya enggak? Maka kedua-duanya masuk neraka. Neraka. Kejadian ini juga dilakukan, pernah terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan ketika waktu itu terdapat fitnah, ya, terjadi fitnah kepada beliau sehingga terjadi perang sesama muslim. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang bertatap muka dengan muslim kemudian yang marah dan akan membunuh kita,
ya kita pasrah. Seperti yang dilakukan oleh Habil. Kemudian jamaah rahmati Allah SWT, saya lanjutkan. Hadis Nabi Muhammad SAW, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau pembunuhnya wajar masuk neraka, tapi kalau yang dibunuh, apa gerangan penyebabnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan untuk membunuh lawannya. Yang dibunuh itu juga punya keinginan untuk membunuh lawannya. Maka kedua-duanya masuk neraka. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nah, kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah, jika ada orang muslim yang masuk rumah saya lalu menggerakkan tangannya untuk membunuh saya? Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa? Jadilah kamu seperti anak Adam. Ketika dibunuh, dia tidak melawan. Namun nanti itu ada pembahasan yang lain, bahwa bagaimana dengan mempertahankan harta, ya enggak, sehingga kita terbunuh, melawan, mempertahankan harta dan sebagainya. Nanti itu ada pembahasan tertentu. Namun sekarang yang terjadi justru ini mungkin yang paham Pak Rahmat Karim, kasus orang yang masuk ke rumahnya kemudian membelani, ya kan, maling misalnya, kemudian dibunuh, malah yang menjadi terdakwa itu yang membunuh, ya Pak ya. Yang menjadi terdakwa malah orang yang kemasukan. Kan aneh. Ya. Padahal dia masuk sedang menyerang kita, mau ngerampas barang kita mempertahankan, ya enggak? Kemudian kita bunuh, justru menjadi tersangka. Wallahu a'lam. Nanti bisa dijelaskan panjang sama avokat. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Qabil dan Habil ini tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Konon ini adalah Israiliyat. Jadi begitu sopannya, santunnya Al-Qur'an itu tidak menyebutkan nama orang jelek. Saya berikan contoh yang lain. Dalam surat Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, imra'ah, wa imra'ah, dan istrinya. Istrinya namanya baik. Istrinya Abu Lahab namanya baik. Ummul Jamil namanya. Maka tidak disebutkan di situ. Abu Lahab pun bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abul Uzza. Nama aslinya, kalau kita yang sering kita dengar, Abdullah, hamba Allah. Dia hamba Uzza. Uzza itu apa? Sesembahannya orang-orang musyrikin. Abul Uzza. Kemudian jamaah rahmatullah ta'ala, dosanya Qabil ini, ya, mewarisi ke orang yang meniru, yang melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Jadi setiap ada terjadi pembunuhan, maka Qabil tetap tertumpu dosanya. Dosa orang yang membunuh, sekarang ini terjadi pembunuhan, orangnya berdosa, Qabil katut berdosa. Dan itu teruslah, kalau yang terjadi pembunuhan banyak, numpuk semuanya di Qabil dosa-dosanya. Nah. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadisnya.
Disebutkan di sini artinya tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan dolim, melainkan dosanya pembunuh itu akan dipertanggungjawabkan pula oleh anak Adam. Yang pertama, Qabil, karena dialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Jadi contoh pembunuhan, kalau terjadi pembunuhan, contohnya Qabil. Ya. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Jadi kalau kita mengajarkan yang baik, kemudian dia lakukan, dia tularkan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Tapi kalau kita mengajarkan kebaikan, keburukan, maka diajarkan ke orang, maka dia akan terus, keburukannya akan menimpa kita, dosanya akan terus menimpa kita. Maka tidak ada ya kata-kata yang lebih baik kecuali, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita kecuali hal-hal yang baik. Sehingga kalau ditiru, ya kan, atau dilakukan atau diamalkan oleh orang tersebut, kita mendapatkan pahala. Apa penyebabnya semua ini? Imam Qurtubi menyebutkan penyebabnya adalah hasad, kedengkian. Dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam, dan di bumi dengkinya Qabil kepada Habil. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan bacaan Tazkiyatun Nafas ini. Sebenarnya apa sebetulnya yang maksud dari menguburkan itu? Maksud dari menguburkan itu adalah ikraman, bentuk penghormatan. Ya, menguburkan itu adalah bentuk penghormatan, dan itu hanya ada di syariat Islam saja. Di agama lain tidak ada. Di agama lain mereka tidak menghormati orang yang mati. Ya, orang di agama lain ada yang dibakar, kemudian ada yang dibuang di laut. Apalagi selain dibakar, dibuang ke laut, kemudian apa lagi, Pak? Di balsem, ada kan? Ya nggak? Ditaruh di gunung, di balsem sampai bertahun-tahun. Ya, mereka tidak menghormati orang mati. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menginjak kepada soal kuburan. Ya. Wal hukmul kubur ayyakuna mustadiman. Kuburan ini harus rata. Kuburan rata. Kalau toh dia tinggi, meninggi, tidak lebih dari punuk onta. Jadi satu kilan. Punuk onta ini kira-kira 1 kilan begini. Ya. Dia tidak boleh lebih dari itu. Marfu'an ala wajhil ardi qalilan ghairu mabni bitin wa hajar wal jaf fa inna dzalika manha anhu. Dia tidak boleh ditinggikan, dibangun, kemudian seperti dimodifikasi, kemudian dicat. Ya. Sebetulnya kalau saya perhatikan hari ini, saya ini sempat sebelum menguburkan Pak Isam, kita menguburkan tante saya, misanannya Pak Isam. Ya enggak? Itu penggali kubur itu bingung, Pak, nyarikan tempat. Ya enggak? Nyarikan tempat itu susah. Mestinya kalau mereka itu sejak pertama paham bahwa meninggikan kuburan kemudian membuat dikicing itu ya. Itu kan makan tempat. Ya. Kalau paham mestinya semuanya bisa masuk, kan begitu. Kesulitan. Akhirnya sampailah dapat tempatnya udah nggak strategis lagi karena bawa pakai peti, karena
teridentifikasi corona, sehingga dimasukkan di situ sudah nyesek-inggot lah istilahnya begitu. Nah, maka kalau mereka ngerti syariat ini sejak awal, kita tidak kesusahan untuk dapatkan lahan menguburkan jenazah. Sudah habis waktunya. Masya Allah. Oke lah, ini kita sampai ke masalah kuburan ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Betul-betul habis nih waktunya, Pak. Oke, saya kira itu saja. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi kita sampai kepada masalah kubur. Tidak boleh dicat, tidak boleh dibangun. Kemudian nanti sampai kepada masalah niyahah, yakni tidak di kuburan menangis dan sebagainya. Nanti kita akan uraikan semua. Aku qouli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dam fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.